Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan pelajaran IPS di kelas 7 semester ganjil, dan pada kali ini kita akan membahas tentang lembaga agama dan lembaga ekonomi. Bahasan pertama tentang lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama tidak hanya mengajarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengajarkan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Maka ketika ada hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, akan terbentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dalam kegiatan keagamaan diantaranya ada dalam bentuk asosiatif, kerukunan, contoh perayaan Idul Fitri, Natal, Hari Raya Nyepi, dan lain-lain. Kooptasi, menerima unsur baru seperti modernisasi sarana keagamaan. Akulturasi, bercampurnya ajaran agama dengan budaya masyarakat. Atau dalam bentuk akomodasi, penyelesaian konflik intern atau antar umat beragama. Dan toleransi, saling menghargai intern atau antar umat beragama. Interaksi sosial juga bisa dalam bentuk disosiatif, diantaranya kompetisi seperti bersaing mencari dan menjaga jamaah di antara majelis taklim. Kontravensi, fanatisme yang berlebihan, penistaan agama, penghinaan tokoh agama dan simbol agama lain. Atau konflik, kerusakan tempat ibadah, teror terhadap umat lain. Interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus akan melembaga dan membentuklah lembaga agama yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup beragama untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan untuk mencapai tujuan tersebut ada sistem norma, yaitu norma agama yang berasal dari kitab suci dan ajaran agama masing-masing. Sehingga fungsi lembaga agama sebagai pedoman hidup bagi manusia, sebagai sumber kebenaran, pengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia lainnya, tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan, pedoman keyakinan manusia, pedoman keberadaan bahwa makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan, dan pedoman rekreasi dan hiburan, karena lembaga agama merupakan kegiatan yang sifatnya rohani. Contoh lembaga agama di tingkat nasional, dalam agama Islam kita mengenal Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kristen Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Katolik Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, agama Buddha Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi, dan Konghucu Majelis Tinggi Konghucu Indonesia atau Matakin.
Di kalangan masyarakat sebenarnya banyak sekali lembaga agama seperti pengajian, majelis ta'lim, masjid, gereja, dan lain sebagainya. Mari kita memasuki bahasan yang kedua, yaitu tentang lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Akan memunculkan yang namanya interaksi sosial, seperti dalam bentuk asosiatif, bargaining, contohnya kegiatan jual beli di pasar, joint venture, seperti kerjasama antar perusahaan Astra dan Toyota dalam proyek pembuatan mobil, akomodasi, penyelesaian konflik dalam kegiatan ekonomi, arbitrasi, penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga. Interaksi sosial dalam kegiatan ekonomi pun bisa dalam bentuk disosiatif seperti kompetisi, contohnya persaingan di antara para pedagang di pasar, persaingan antar pengusaha, antar koperasi, dan lain-lain. Yang kedua, kontravensi, contohnya saling menjelek-jelekan produk pesaing. Konflik, contohnya sengketa lahan pertanian, perebutan hak perusahaan, rebutan pasar, dan lain-lain. Interaksi sosial dalam kegiatan ekonomi tersebut berlembaga menjadi lembaga ekonomi yang memiliki tujuan terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah sistem norma yang sangat banyak sesuai dengan lembaga ekonomi masing-masing. Seperti di pasar, adanya hukum permintaan dan penawaran pasar, di mana terbentuknya harga disebabkan oleh mekanisme yang ada di pasar. Undang-undang Hak Cipta Kerja untuk mengatur hubungan antara pemerintah, buruh, dan pengusaha, serta sistem norma yang lainnya. Fungsi lembaga ekonomi memberi pedoman untuk mendapat bahan pangan, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberi pedoman tentang harga jual beli pasar, memberi pedoman untuk penggunaan tenaga kerja, memberi pedoman tentang tata cara pengupahan, memberi pedoman tentang tata cara pemutusan hubungan kerja, dan memberi identitas bagi masyarakat. Contoh lembaga ekonomi, lembaga produksi, diantaranya perusahaan, perbankan, koperasi, pabrik, pertanian, perkebunan, perikanan, BUMN, dan lain-lain. Lembaga distribusi seperti agen, pasar, mal, supermarket, toko, dinas perdagangan, dan lain-lain. Lembaga konsumsi, misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, dan lain-lain. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.